Shalom, selamat pagi. Senang sekali bertemu kembali di dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Jumat, 25 April 2025. Sebelum kita memulai hari kita, baik kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas limpah rahmat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih di malam yang lalu Engkau menyertai kami dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, kami akan memulai hari kami. Mohon kiranya Engkau yang menyertai kami. Tapi kami sebelumnya akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman kepada kami, dan biarlah kami bisa bertumbuh di dalam firman-Mu, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, yang menggenapi panggilan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan yang menjadi perenungan kita pagi ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat 8 dan Filipi 1 ayat 19. Kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami." Kemudian dari Filipi 1 ayat 19, Paulus menulis dari penjara, "Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Baik, demikian bacaan kita. Renungan kita pagi ini diberi tema Pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Baik itu masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau banyak lagi masalah yang sering kita hadapi. Masalah keluarga dan yang lain-lain. Dalam dua bacaan hari ini, yaitu dari 1 Samuel 7 ayat 8 dan Filipi 1 ayat 19, kita melihat dua tokoh yang berada di dalam situasi yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yaitu mereka bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Seruan bangsa Israel dalam 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Dalam konteks ini, bangsa Israel sedang dalam kondisi terancam. Musuh mereka, orang Filistin, jauh lebih kuat secara militer. Tetapi yang mereka lakukan bukan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan memohon kepada Samuel agar terus berdoa kepada Tuhan. Mereka tahu poin penting, mereka sadar bahwa kekuatan mereka tidak cukup. Mereka datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Bayangkan kalau kita sebagai seorang tua yang memiliki anak yang sakit parah dan dokter mengatakan kemungkinan sembuh sangat kecil. Apa yang kita lakukan? Kita akan berdoa terus-menerus, meminta dukungan doa dari teman-teman seiman, dari gereja. Dalam situasi seperti ini, doa menjadi bentuk kebergantungan total pada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Apa yang kita lakukan ketika masalah datang? Apakah kita langsung panik, mencari solusi manusia terlebih dahulu, ataukah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan berseru minta pertolongannya? Keyakinan Paulus dalam penjara, dalam Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus menulis ini dan dari penjara. Situasinya secara manusia sangat tidak ideal. Dia tidak putus asa. Dia punya pengharapan karena yang pertama, dia percaya pada kuasa doa dari jemaat. Yang kedua, dia percaya akan pertolongan Roh Kudus. Poin penting, doa jemaat itu berkuasa. Doa orang percaya itu berkuasa. Roh Kudus aktif menolong dalam keadaan paling sulit sekalipun. Sebagai contoh, seorang karyawan yang mungkin menghadapi tekanan berat di tempat kerja, mungkin dia ada konflik dengan atasan atau ancaman PHK, tetapi dia tetap tenang karena dia tahu bahwa komunitas rohaninya mendoakannya dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita harus membangun komunitas yang saling menopang di dalam doa. Ketika kita berdoa untuk orang lain dan mereka mendoakan kita, Roh Kudus bekerja dalam situasi kita. Doa orang benar tidak akan pernah sia-sia. Menghubungkan kedua bacaan ini, baik bangsa Israel maupun Paulus, keduanya menghadapi krisis. Tapi keduanya tidak diam. Mereka aktif berseru, aktif berdoa, dan aktif berharap kepada Tuhan. Kunci iman mereka bukan pasif, tetapi percaya sambil tetap melakukan bagian mereka. Iman yang percaya bahwa Tuhan benar-benar bekerja dalam situasi mereka. Sebagai contoh seorang nelayan yang sedang menunggu ikan, dia tidak hanya duduk dan berharap. Dia menebar jala, mengamati arus, dan tetap berharap sambil bekerja. Demikian pula kita, menantikan pertolongan Tuhan sambil terus setia dalam doa dan tindakan yang benar. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan nyata pertolongannya. Mungkin tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan, tetapi Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Pertanyaannya adalah, masalah apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan? Dan apakah kita menjadi bagian dari komunitas yang saling mendoakan, seperti yang dilakukan jemaat Filipi untuk Paulus? Akhirnya marilah kita ingat bahwa sama seperti bangsa Israel yang ditolong dari orang Filistin dan Paulus yang dikuatkan dalam penjara, keyakinan yang sama adalah kita punya Allah yang sama, yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa mendengar permohonan kami ketika kami minta tolong. Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki persekutuan yang indah bersama saudara-saudara kami, di mana kami bisa saling mendukung di dalam doa. Dan biarlah Engkau yang memberkati hidup kami, sehingga
kami saling bertolong-tolongan, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Dan Tuhan, terlebih daripada itu, biarlah iman dan pengharapan kami senantiasa terpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami memiliki adalah Allah yang setia, yang memelihara hidup umat-Mu, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam kami memulai hari kami, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna melingkupi hidup kami, dan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, kami bisa kerjakan dengan penuh sukacita, dan di dalamnya kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai hari kami, mohon penyertaan dan berkat Tuhan, sebab semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.